Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperlihatkan hasil dan cara belajar saya tentang materi gugus-gugus fungsi penting dari senyawa golongan alkaloid. Jadi di sini saya sudah menentukan senyawanya yaitu kafein dan saya sedikit melihat jurnalnya. Di sini saya mendapatkan jurnal terakreditasi Q1 di mana di sini ada pernyataan di mana alkaloid purin 1,3,7 trimetilsantin atau biasa disebut juga kafein adalah obat psikostimulan yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Obat ini juga bertindak sebagai stimulan sentral melalui beberapa mekanisme yang telah terkarakterisasi dengan baik. Lalu di sini saya mencari strukturnya, didapatkan seperti ini. Terdapat 3 metil pada yang berikatan dengan N. Lalu saya bertanya pada AI, apa gugus fungsi terpenting dalam struktur senyawa kafein dan apa perannya dalam farmakologis? Di sini sebutkan ada dua, ada gugus karbonil sama gugus metil. Di sini saya tertarik metil atau CH3 pada atom N. Di sini diterangkan bahwa perannya itu meningkatkan lipofilitas sehingga kafein menembus sawar darah otak dan mengubah potensi interaksi dengan reseptor sehingga memberikan efek stimulasi sistem saraf pusat. Lalu pertanyaannya adalah mengapa gugus metil dalam struktur kafein bisa berperan penting dalam memberikan atau meningkatkan efek stimulan seperti yang dinyatakan tadi. Lalu saya bertanya dulu kepada AI dan jawabannya seperti ini. Meningkatkan lipofilitas, memperkuat interaksi dengan reseptor adenosin, mencegah metabolisme terlalu cepat, dan banding dengan santin tanpa metilasi. Jadi kesimpulannya gugus metil ini sangat penting karena meningkatkan kelarutan, afinitas reseptor, dan memperpanjang efek farmakologis. Lalu saya meminta pada AI untuk memberikan jurnalnya, berikan akses jurnal terindeks Scopus yang mendukung pernyataan jawaban di atas. Nah, saya diarahkan pada yang poin 2 ini, struktur bioactivity relationship. Nah, saya langsung tekan aksesnya ke PubMed dan diarahkan pada jurnal ini, jurnal molekul yang sudah terakreditasi eh, Scopus 1, kuartil 1. Lalu saya langsung upload saja lagi file tersebut dan bertanya pada AI untuk mempersingkat waktu. Berdasarkan jurnal tersebut, jelaskan mengapa gugus metil dalam kafein ini bisa berperan penting meningkatkan efek farmakologisnya sesuai jurnal tersebut tanpa penambahan apapun. Di sini dikatakan, diringkaskan bahwa alasannya yaitu satu, gugus gugus satu metil sangat penting. Para penulis menunjukkan bahwa gugus satu metil ini untuk efek penghambatan yang diberikan pada tingkat reseptor adenosin meningkatkan aktivitas dari tidak ada menjadi terukur dan menafsirkan hasil mereka berdasarkan antagonisme yang bersifat allosterik daripada kompetitif. Ini berarti tanpa gugus satu metil, kafein ini tidak akan cukup efektif menghambat reseptor adenosin yang menjadi dasar dari efek stimulan itu sendiri. Yang kedua itu ada alasannya yaitu perbandingan dengan theobromine, di mana saat dibandingkan theobromine ini kan tidak memiliki gugus satu metil yang dilaporkan penting untuk antagonisme adenosin. Ini seperti ini strukturnya kafein dan theobromine di mana bedanya itu hanya satu yaitu diletak di nitrogen satu. Dia yang kafein itu mengikat metil CH3 sedangkan theobromine itu tidak mengikat. Hanya itu perbedaan strukturnya. Nah, ini kan dinyatakan bahwa
sebenarnya dilaporkan memiliki afinitas yang jauh lebih rendah daripada kafein untuk subtype reseptor A1 dan A2. Lalu saya akan cross-check sebentar di jurnal asli untuk membuktikan apakah sudah valid yang dirangkumkan jurnal tersebut, AI tersebut. Ini saya sudah terjemahkan. Mana pernyataan tadi, yaitu ada di. Nah, betul di sini yaitu para penulis menunjukkan bahwa gugus satu metil sangat penting untuk efek penghambatan yang diberikan pada tingkat reseptor, meningkatkan aktivitas dari tidak ada menjadi terukur. Ini sama seperti yang dikatakan tadi. Lalu juga ini teobromin tidak memiliki gus satu metil dilaporkan penting untuk antagonisme pada kenyataannya memiliki afinitas yang jauh lebih rendah daripada kafein. Nah, itu berarti sudah sesuai dengan perintahnya. Lalu kembali lagi, di sini saya menggali lagi, mencari tahu lebih dalam tentang yang poin kedua ini, di mana katanya theobromine itu sama kafein kan nggak beda jauh, hanya terletak di N1 perbedaannya. Tapi si kafein ini dia eh, lebih efektif. Theobromine itu afinitasnya jauh lebih rendah. Maka saya mencari data yang valid yang mendukung pernyataan tersebut, data perlakuan, dan sini saya menggali-gali dan akhirnya dapat juga jurnal dari British Journal Pharmacology yang sudah terakreditasi eh, Scopus kuartil 1. Nah, di sini ada figur 1 di mana itu tuh efek metil santin pada sistem saraf pusat. Kita bisa lihat kurva dosis sama respon dari kafein sama theobromine. Ini yang tengah kita abaikan saja. Dan perilakunya itu pada hewan uji tikus ya. Dan di mana dihasilkan kafein itu yang paling poten, yang menekan laju respon eh, dibanding theobromine. Di mana theobromine itu kan di sini butuh dosis yang lebih tinggi untuk memiliki efek poten yang sama dengan kafein. Sedangkan kafein itu respon yang tinggi hanya butuh sedikit dosis. Jadi data ini tuh membuktikan bahwa kafein itu jauh lebih poten farmakologisnya daripada theobromine yang strukturnya itu cuman beda dikit di gugus satu metil tadi. Sekian yang dapat saya presentasikan.